Oke, selamat malam Mas Iswan sama Mbak Julia. Terima kasih sudah datang di podcast Pahami, podcast Himpunan Mahasiswa Informatika yang perdana, yang pertama kali nih berarti podcast ini. Nah, di podcast ini kita akan coba nanti diskusi, tanya-tanya hal yang enteng-enteng saja, yang sederhana. Mungkin langsung saya mulai aja untuk yang mungkin akan kita bahas, discuss untuk pertanyaan pertama yaitu tentang, kan kalau kita seumpamanya mengerjakan, soal ujian di kuliah atau semacamnya kan itu butuh, bantuan atau tool. Ini contohnya menggunakan laptop nih, nah. Terus kadang ketika kita mengerjakan itu laptop kita ternyata kurang gitu dari segi spek gitu. Itu menurut Mas Iwan sama Mbak Julia gimana sih mengatasi masalah, kekurangnya spek gitu? Dari Mas Iwan dulu ya untuk pertama, silakan Mas Iwan. Kalau dari saya sih, yang pertama sebetulnya karena kita mahasiswa informatika ya, atau mahasiswa ilmu komputer lah ya, itu kebutuhan akan komputer atau nggak usah komputer sih, atau nggak usah laptop, komputer itu sangat-sangat perlu ya. Bahkan nggak cuma komputer sih, kalau dari tugas-tugas kita di tugas dan UTS kita di kampus kan kita perlu juga yang namanya webcam, speaker, mikrofon, at least headset lah. Nah, device-device tersebut harus ada karena pilihan kita kuliah di online. Kalau menurut saya, yang pertama tentu kita harus mengusahakan untuk punya itu dulu. Sekarang kan kalau boleh dikatakan harga device itu kan bisa udah terbilang murah ya, nggak semahal 3-5 tahun yang lalu. Saya beli laptop saja yang taruhlah yang apa yang i3 generasi 2 saya beli ketika saya baru pertama mau masuk Unsia itu sekitar 1,9 dan itu memang kentang gitu. Tapi semua bisa diakalin. Kalau saya sih ngakalinnya saya pakai OS yang enteng gitu. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan selain Windows, mungkin teman-teman bisa coba pakai Windows 7 walaupun outdated ya, walaupun outdated, tapi kan yang penting enteng, bisa digunakan terlebih dahulu. Apalagi di semester 1 atau semester ganjil pertama itu kan perlu menginstal Visual Studio Community, di mana itu hanya bisa dilakukan di Windows. Bahkan di macOS pun nggak sempurna katanya sih. Itu gitu. Nggak usah maksain ke Windows 10 atau Windows 11 dulu kalau memang komputernya kentang. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa RAM 4 GB ke atas. Dah minim gitu. Jadi jangan memaksakan menggunakan netbook ya, netbook yang kecil. Jangan, karena ya itu apa ya, kasihan gitu kalau dipakai untuk mengerjakan hal berat seperti Visual Studio Community dan lain sebagainya. Itu. Atau kalau misalnya mentok-mentok teman-teman hanya bisa menggunakan netbook, atau Chromebook mungkin yang harganya murah, teman-teman bisa bekerja sama dengan teman yang lain dengan menggunakan remote ini ya, remote akses ya, menggunakan TeamViewer atau AnyDesk gitu. Seperti itu kan. Sebetulnya pilihannya banyak sih, karena teman-teman harus niat apa enggak sih, sebetulnya banyaklah solusi yang bisa di itu. Asal asal
jangan full pakai handphone, kata kalau full pakai handphone udah hampir pasti nggak bisa bertahan selama 4 tahun atau selama kuliah lah. Itu. Kemudian ketika udah semester 2 ke atas, mungkin teman-teman bisa beralih menggunakan Linux yang lebih ramah terhadap komputer kentang dan komputer jadul, sehingga teman-teman selain bisa mengeksplor device teman-teman secara maksimal, teman-teman juga bisa belajar tentang Linux, karena Linux kan banyak digunakan untuk server, untuk jaringan dan lain sebagainya. Itu sih Mas dari saya. Oke, terima kasih Mas Iwan. Lanjut ke Mbak Julia, silakan Mbak Julia. Oke, mungkin aku di sini hanya menambahkan beberapa dari poin-poinnya Mas Iwan. Jadi yang pertama, seperti teman-teman tahu juga laptopku spek kentang ya. Dan aku pribadi biasanya agak sedikit mengakali kalau misalkan kita install kayak apa tadi Mas, VS Code itu kan cuma bisa di Windows kan. Nah, terus kalau VS Code itu ya kita tahu kalau itu berat karena softwarenya berat. Jadi kalau bisa aja selama apa apa istilahnya mungkin kalau selama dalam melakukan praktek dan sebagainya itu pastikan RAM-nya itu banyak yang kosong gitu loh, banyak yang kosong, memorinya enggak banyak terpakai untuk misalnya file-file lainnya. Jadi pada saat pengerjaan sebenarnya biar nggak terlalu parah aja, karena kalau sudah parah, sudah lemot kan jadinya ribet juga ya. Nah kalau misalkan mengatasi memang nggak bisa, itu bisa seperti yang tadi Mas Iwan jelas, itu teman-teman bisa langsung saja minta tolong ke teman untuk melakukan sistem remote, mau pakai TeamViewer, AnyDesk atau sebagainya, dan itu bisa dilakukan secara jarak jauh sehingga untuk kalian yang benar-benar speknya kondisi speknya kentang banget, itu setidaknya bisa teratasi dengan sistem remote melalui layarnya teman ya. Dan kemudian untuk software itu biasanya kayak database SQL setahu saya ada ininya ya, alternatifnya. Kalau misalnya nggak bisa PostgreSQL, ada alternatif yang lebih ringan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ngerasa kalau SQL ini diinstal lebih berat, itu teman-teman masih punya alternatif lain. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai Linux, itu banyak banget alternatif yang saya tahu ya. Cuma memang kalau khusus VS Code ini hanya bisa di Windows. Kalau misalkan teman-teman pribadi itu sudah punya dana yang agak lebih, itu teman-teman bisa langsung upgrade sedikit-sedikit laptopnya ke spek yang disesuaikan dengan standar untuk anak IT, ataupun kalau belum ya yang seperti Mas Iwan katakan, kalian bisa pelan-pelan dulu untuk pakai Linux ya. Contohnya yang paling basic Ubuntu ya, yang saya tahu. Jadi nggak harus inul sana sini, tapi cukup pelajari dulu Ubuntu-nya, baru nanti kalau misalkan kalian sudah bisa selesai, itu baru kalian coba OS lainnya. Kurang lebih begitu Mas Teguh. Oke, terima kasih Mbak Julia jawabannya. Saya akan coba lebih mengulik itu ya untuk tadi kan ada beberapa tip and trik untuk mengatasi ketika kita ada soal ujian terus ternyata spek laptop kita kurang gitu. Salah satu alternatifnya yaitu menggunakan operasi sistem yang ringan. Contohnya menggunakan Linux. Nah, untuk mengenai Linux ini kan di Indonesia cukup sedikit ya yang menggunakan kalau dibanding kita compare dengan Mac atau OS Windows sendiri. Karena di berbagai instansi pendidikan pun diajarkannya juga lebih ke Windows gitu daripada ke sistem operasi yang gratis atau bahkan lebih ringan daripada Windows yaitu di Linux. Mungkin saya ingin bertanya bagaimana sih tanggapan teman-teman mengenai fenomena ini? Kenapa kok nggak di Indonesia ini lebih mengedepankan ke sistem yang open source itu yang bisa dikembangkan oleh banyak pihak, komunitasnya banyak gitu. Kok lebih masih sering menggunakan Windows untuk oke lah kalau untuk generasi yang sudah terlanjur sering Windows, tapi kan ada generasi muda nih yang benar-benar belum mengetahui komputer, kenapa nggak menggunakan sistem yang bagus ini yang menurut saya? Silakan dari Mas Iwan dulu. Masih ke mute Mas Iwan, sorry. Oke, sorry. Jadi kalau bicara masalah Linux,
saya sendiri menggunakan Linux itu karena teracuni ya oleh Pak Ono ya, Pak Ono Wepurbo, salah satu pakar informatika di Indonesia. Jadi beliau mengatakan begini, secara ekstrim kita itu dijajah oleh Microsoft. Jadi, artinya kita dari SD mungkin bahkan dari SD kita kan kenalnya Windows ya. Dari SD kita itu kenalnya Windows. Dan di instansi pemerintahannya pun menggunakan Windows. Nggak salah, sebetulnya nggak salah. Cuman kalau kita ini menurut Pak Ono ya, tapi saya juga sedikit setuju sih. Jadi itu nggak salah, tapi kadang bisa nggak kita pikirkan berapa banyak devisa atau uang kita, uang dari masyarakat ya, mengalir ke luar negeri, dalam hal ini ke Microsoft. Kenapa kok kita nggak bikin sendiri gitu? Atau at least kalau kita belum bisa bikin sendiri, kita jangan banyak uang kita yang keluar. Nah, yang pertama itu masalah devisa. Kemudian yang kedua, kita itu bangsa yang mohon maaf permisif terhadap bajakan ya. Software bajakan, buku-buku bajakan juga sekarang banyak tersedia di marketplace. Kemudian film-film bajakan juga mudah diakses dan lain sebagainya. Kita tuh kadang permisif terhadap itu semua. Kenapa bisa sampai seperti itu? Khusus untuk software. Karena yang pertama tadi kita sudah terbiasa menggunakan Windows atau dijajah oleh Windows. Dan menganggap bahwa mau nggak mau kita harus punya Windows gitu. Walaupun terkadang kita tidak mampu untuk membelinya. Maka alternatifnya ya udah kita bajak aja. Padahal pembajakan ini kan selain sebetulnya kan disadari itu melanggar hukum dan melanggar norma agama ya sebetulnya. Cuman kan nggak ada alternatif lain sebetulnya seperti itu. Nah, untuk itulah sebenarnya itu perlu kita gaungkan penggunaan open source. Misalnya dalam hal ini Linux. Nah, dalam hal ini Linux. Bagaimana Linux itu saya nggak mau terlalu membangga-banggakan Linux ya, karena Linux itu juga banyak kekurangannya dibanding dengan software-software closed source. Cuman Linux itu alternatif bagi teman-teman yang mungkin dananya terbatas tapi bersikeras tidak ingin menggunakan software bajakan. Saya yakin ini bisa jadi alternatif yang baik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah Linux itu susah? Jawabannya tidak, karena saya pengguna Linux. Jawabannya tidak. Kenapa? Sebetulnya masalah susah apa tidak itu perkara kebiasaan. Windows bisa mudah karena kita terbiasa menggunakannya. Linux pun demikian. Saya sudah menggunakan Linux hampir 3 tahun dan rasanya fine-fine aja dalam menggunakannya. Karena ya saya udah terbiasa menggunakan Linux. Bahkan ketika saya kembali ke Microsoft, karena beberapa kali saya mengalami kejadian yang harus memaksa saya menggunakan Microsoft. Itu saya menggunakan Microsoft itu kadang ada agak kebingungan gitu. Contoh, saya biasanya kadang males klik. Saya buka folder atau direktori menggunakan terminal. Editing atau bikin file baru menggunakan terminal.
dan itu sangat jarang dilakukan oleh pengguna Windows. Dan install sesuatu saya menggunakan terminal yang biasanya itu tidak jadi kebiasaan bagi pengguna Windows itu. Jadi perbedaannya cuma karena tingkat kesulitan cuma karena kebiasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah balik lagi karena kebiasaan itu dan juga sistem pengadaan di instansi pemerintah dan lain sebagainya itu baik sekarang tuh untuk softwarenya tuh nggak tahu ya. Kita ini peran serta dari pemerintah sih. Kita nggak punya wewenang apapun. Mereka itu terlalu nyaman dengan Windows dan tidak ada keinginan untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Padahal ya silakan mungkin ini jadi perdebatan para pakar ya. Padahal Windows itu memiliki celah keamanan yang beberapa kali jebol. Contoh, pencurian data di BPJS Kesehatan, Bank Syariah Indonesia, dan lain sebagainya. Itu kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Karena mereka menggunakan terkena ransomware kan gitu. Padahal kalau kita menggunakan Linux, ransomware pun tidak akan bisa menyerang gitu kan. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, kesimpulannya adalah kenapa Linux tidak populer di Indonesia itu karena kebiasaan. Dan itu bukan tidak ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk berubah. Beberapa komunitas Linux di Indonesia atau universitas-universitas di Indonesia pun sudah mencoba untuk membuat OS Linux sendiri ya kan. Tapi ya sayangnya ya itu tadi karena kepopuleran Windows belum bisa mengalahkan mengalahkan sistem operasi yang lain. Kemudian juga sekarang kan bundling kita membeli laptop misalnya itu kan udah include dengan Windows original ya, dan itu makin menambah tingkat kenyamanan dari pengguna Windows untuk menggunakan Windows. Kalau menurut saya, opini saya sih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ini sepertinya Mbak Julia ada kendala jaringan, jadi kita skip saja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan tadi Mas Iwan udah jelaskan banyak nih tentang kenapa sih kalau Linux nggak sepopuler Windows dan ternyata di Indonesia ini karena terjajah oleh Windows dan banyak menggunakan program bajakan. Oke. Mungkin saya akan coba lanjut ke pertanyaan yang masih berkaitan juga tentang Linux dan komunitas open source sendiri. Untuk sekarang kan di Indonesia ini memang oh ya tadi kan Mas Iwan juga menyinggung ada kebocoran data, ada ransomware. Dari data yang saya lihat kan kebanyakan virus juga dibuat lebih banyak ke sistem operasi Windows sendiri dan ternyata kemungkinan juga banyak terdapat kebocoran data mungkin ya gara-gara virus itu dan, eee, penggunaan sistem OS Windows. Berarti kan kalau tidak harusnya operasi sistem Windows ini tidak seaman yang banyak orang duga gitu. Ternyata, OS Windows ini juga banyak kerentanannya, walaupun ada sering update dan segala macamnya. Tapi kenyataannya di Indonesia banyak terjadi kebobolan gitu. Kalau kita lanjut mengenai tentang banyak terjadi kebocoran data atau kebobolan oleh hacker itu, eee, apa sih mungkin pandangan dari Mas Iwan untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi agar Indonesia itu tidak menjadi Indonesia open source full gitu. Jadi untuk data-data penting itu bisa terkeep. Silakan Mas Iwan. Oke, kalau kita bicara, saya tidak mau bicara ke lingkup ini ya, lingkup negara karena ini bisa jadi perdebatan yang panjang gitu. Tapi
mungkin kalau saya mungkin kalau kata AA Gim kan salah satu untuk menyebarkan kebaikan adalah mulai dari diri kita sendiri gitu. Ini gini, kita mengawali ke pertanyaan besarnya. Kenapa Windows lebih sering diserang oleh hacker, misalnya virus, malware dan lain sebagainya ketimbang Linux. Kan itu dulu lah sebelum kita ke muaranya ya. Jadi kenapa itu? Ya simple sih. Karena yang pertama karena pengguna Windows itu banyak. Yang pertama itu. Jadi hampir semua orang yang punya komputer pasti bayangannya dia pasti mengguna Windows. Itu pertama itu. Sehingga ya orang menciptakan virus, malware dan lain sebagainya itu sasarannya Windows. Kenapa kok tidak Linux? Karena Linux yang pertama, Linux itu macam-macamnya banyak gitu. Jadi kalau orang bikin software buat Ubuntu bikin virus atau malware untuk Ubuntu misalnya, maka dia hanya bisa nyerang Ubuntu gitu. Sementara OS yang lain kayak Arch Linux, kemudian Red Hat dan lain sebagainya dia nggak akan kena karena sistem filenya aja berbeda gitu. Nah, pertama itu. Kemudian yang kedua, Linux ini kan basisnya komunitas ya. Kayak Ubuntu misalnya. Ubuntu walaupun dikembangkan oleh Canonical, tapi kan di belakangnya ada komunitas-komunitas yang ikut membangun OS ini ya. Namanya kan juga open source. Jadi source-nya berbasis komunitas. Nah, mereka akan senantiasa untuk menambah celah keamanan dari si operating system ini. Jadi mudahnya gini ya, lebih banyak orang yang mengawasi itu kan lebih baik dibanding closed source yang harus bergantung sama developer di perusahaan. Kemudian yang berikutnya kita mulai dari diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Sebetulnya kalau kita bicara kok data kita gampang tersebar, ya itu bukan kesalahan kita sih sebetulnya kan gitu. Tapi kita bisa mengantisipasi. Yang pertama, kita jangan terbiasa untuk memberikan data pribadi kita ke orang lain. Nah itu. Kemudian jangan mengupload data pribadi kita secara sembarangan di media sosial. Yang kedua itu. Yang ketiga, kita bikin password serumit mungkin agar seaman mungkin gitulah. Nama itu. Kemudian kalau untuk mengatasi open source ini, kalau saya baca sebetulnya pemerintah ini sedang menyiapkan, saya lupa sudah disahkan apa belum. Tahu saya ada RUU namanya RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi. Ya kita sama-sama berdoa dengan adanya undang-undang ini bisa membantu masyarakat agar data-datanya ini lebih aman. Terus terang kalau bicara masalah pencurian data, saya sendiri beberapa kali menjadi korban pencurian data. Itu. Tapi alhamdulillah ya alhamdulillah nggak terlalu fatal lah itu. Tapi itu kemudian sebaiknya ini saran saya kepada pemerintah, sebaiknya Indonesia perlu adanya data center sendiri atau minimal ada operator cloud yang bisa digunakan secara gratis dan itu produk dalam negeri. Contoh selama ini kan kita menggunakan Google Drive ya dan sejenisnya, Google Drive, Dropbox dan sejenisnya untuk
menyimpan data-data kita. Bayangkan itu kalau bocor itu mengerikan itu. Serius. Nah, kok kenapa sih kita tidak ada aplikasi dalam negeri gitu yang bisa diawasi oleh pemerintah gitu kan dalam hal ini. Kemudian itu juga bisa diawasi dan juga itu kalau kita menggunakan produk luar negeri, kalau itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan bisa saja penyedia layanan tersebut yang dari luar negeri kan kalau kita suuzonnya kan mereka bisa membuka data-data kita ya yang notabene kita warga negara Indonesia tapi nyimpen data pribadinya di luar negeri gitu. Jadi alangkah sebaiknya ada semacam data center khusus untuk masyarakat Indonesia. Menurut saya itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Iwan atas pandangannya. Kita lanjut ke Mbak Julia. Mbak Julia tadi ada sempat terputus ya. Jadi tadi ada pertanyaan tentang kenapa sih kok virus-virus itu banyak menyerang ke operating system Windows daripada ke Linux atau yang lainnya gitu. Dan juga kenapa sih data-data pribadi kita terutama di Indonesia itu sering bocor. Itu menurut pandangan Mbak Julia apa gitu terkait dengan fenomena yang selama ini ada. Silakan. Oke, terima kasih Mas Teguh. Jadi kalau membahas Windows yang sering diserang itu sudah sering kita dengar ya daripada Linux ya. Kalau Linux kan hampir jarang banget gitu kan. Sebenarnya Linux itu kalau kita mau bahasain OS itu Android kan ya. Karena sama-sama bisa open source, bisa kita download di mana aja sesuka hati. Beda kalau Linux setahu saya ada keterbatasan ya Mas Iwan ya. Kayak keterbatasan install software gitu kan. Nah, beda kalau Windows ya kita bisa bebas install ini, install itu, install ini. Nah, tapi kalau menurut saya karena mungkin saking bebasnya itu Windows, jadi kadang ada celahnya untuk nge-crack karena saking open source-nya. Nah, dengan sistem open source yang dibikin, itu justru memudahkan para istilahnya kalau kita bilang cracker ya, para cracker itu untuk menyerang itu apalagi kalau misalnya situs-situs yang dikunjungi itu bersifat rawan gitu ya, rawan akan mengancam data pribadi dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang menyebabkan banyak kasus-kasus di Indonesia itu sebenarnya ya itu yang terjadi adalah ada yang kehilangan data, bahkan sampai kalau kita mau bahasakan yang banking juga terlibat gitu. Karena itu lagi satu open source, yang kedua menurut saya sebenarnya masih banyak yang belum peduli terkait perlindungan data pribadi. Nah, hopefully sebenarnya mungkin dari sini kita mulai small steps-nya itu di mana kita bisa bantu edukasi orang-orang yang masih awam ya, apalagi yang masih gaptek itu untuk memberitahu nih apa-apa yang perlu diantisipasi kalau misalnya kita mau install suatu open source atau misalnya yang kita itu hari heboh ya ada aplikasi yang kirim ke WA itu kan undangan pernikahan itu juga yang perlu diedukasi. Jadi sebenarnya small steps-nya kita bantu edukasi orang-orang yang masih gaptek atau yang masih awam terkait dunia teknologi itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kalau dengan small steps-nya itu kan nanti pelan-pelan juga bisa diatasi dan juga bisa diberikan pendidikan terkait kalau misalkan ada nih yang mencurigakan dalam suatu situs atau apapun yang kita kunjungi itu jangan sekali-sekali dikunjungi daripada data pribadi kita itu diretas dan kita nggak tahu lah mereka mau memanfaatkan data itu untuk apa. Begitu Mas Teguh. Oke, terima kasih Mbak Julia atas opininya. Kita lanjut, tadi kan ada Mas Iwan pernah ada nyinggung tentang cloud computing atau penyimpanan awan di Indonesia sendiri kan. Kebanyakan kita nyimpannya pakai layanan Microsoft di OneDrive, terus Google di Google Drive gitu. Menurut pandangan Mas Iwan sama Mbak Julia, apakah prioritas itu lebih penting daripada kita harus membangun infrastruktur seperti tol atau IKN yang selama ini, atau itu bisa kita berjalan seiringan, jadi sekalian membangun infrastruktur di IT, sekalian membangun infrastruktur di yang lain gitu. Apakah prioritasnya berbeda-beda tuh menurut pandangan Mas Iwan sama Mbak Julia? Silakan Mas Iwan dulu.
Setahu saya ya, mohon koreksi ya teman-teman kalau misalnya ada yang miss. Setahu saya kayak Telkom itu ada layanan cloud, dan tapi itu itu berbayar. Tahu saya itu berbayar. Ya, ada data center and cloud service Telkom Telkom Indonesia, dan nggak hanya Telkom sih, sekali eh, banyak sekali layanan-layanan cloud karya anak bangsa lah ya bahasanya, tapi kebanyakan berbayar atau hampir semuanya berbayar. Yang free itu saya belum 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 atau mungkin belum melihat, atau saya belum tahu ada yang free dan itu populer. Jadi ini mungkin kalau bisa dibilang sebetulnya ini masalah kedaulatan digital ya, kalau bahasa saya ini sama pentingnya dengan kedaulatan wilayah. Di pertahanan digital itu juga sama pentingnya dengan pertahanan regional. Jadi ada baiknya sih, saran buat pemerintah ke depan itu ada baiknya lebih memperhatikan kedaulatan digital kita. Kita nggak perlu seperti Cina ataupun Korea Utara yang apa-apa harus menggunakan produk mereka. Kayak China itu kan tidak boleh menggunakan Twitter, dia harus boleh menggunakan Weibo, nggak boleh menggunakan Google, harus menggunakan Baidu dan lain sebagainya. Kita tidak perlu se ekstrem itu, tapi kita cukup menggandeng developer kita sendiri untuk mengembangkan eh, aplikasi-aplikasi, saya nyebutnya aplikasi ya, aplikasi-aplikasi layanan-layanan yang bisa menjadi alternatif untuk digunakan oleh bangsa kita sendiri. Mungkin selama ini tidak adanya itu karena kesalahannya gini dah. Saya ambil contoh, nggak perlu ke cloud, kita bicara ke cloud dulu, ke game. Game itu, game Indonesia itu kan banyak. Salah satunya mungkin setahu saya kayak Lokapala yang gameplaynya mirip Mobile Legends. Tapi kenapa sepi? Karena developernya tidak disediakan pasar. Artinya dia harus putar otak untuk mempromosikan apa ya namanya, karyanya dia sendiri ke pasaran, dan itu bukan hal yang mudah bagi pengembang-pengembang yang masih berbentuk startup atau yang masih dirintis lah. Nah itu kenapa pemerintah nggak menjadi jembatan untuk ya menghubungkan atau istilahnya mengendorse lah ya. Kayak bagaimana layanan-layanan ini bisa digunakan untuk eh, minimal untuk kalangan bangsa sendiri. Ambil contoh, misalnya ada aplikasi untuk video conference karya anak bangsa, misalnya alternatif dari Zoom. Kita nggak usah bilang ini ya, nggak usah bilang pesaing, misalnya alternatif dari Zoom. Misalnya instansi-instansi ini ada rapat atau pelatihan-pelatihan, mungkin bisa dialihkan, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dalam negeri ini instead menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Itu mungkin masukan-masukan sederhana gitu, nggak perlu harus pemerintah turun tangan membangun semuanya. Saya pikir itu juga tidak mungkin, tapi mungkin bisa kolaborasi dengan developer untuk itu. Artinya developer itu disediakan pasar. Pemerintah kan pasti mereka juga melakukan biaya langganan kan terhadap layanan-layanan, misalnya Zoom Premium dan lain sebagainya. Kalau ada aplikasi-aplikasi dari dalam negeri kan mungkin mereka bisa berinvestasi atau membayar layanan-layanan itu ke developer-developer lokal yang tentunya lebih menguntungkan mereka. Tapi ini semua kan kita bicara level negara ya, yang
yang tentu saja itu masih dalam impian kita. Cuman semoga saja sih ke depannya pemerintah akan lebih banyak memberikan perhatian kepada para developer lokal. Gitu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Iwan atas paparannya dan opininya. Lanjut Mbak Julia, mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Julia, silakan. Oke, terima kasih Mas Teguh. Maaf, tadi pertanyaan terkait cloud ini ya, yang lebih banyak digunakan oleh produk Google dan sebagainya. Iya, iya. Oke. Pertama, itu yang harus perlu garis bawahi adalah mindset-nya orang-orang. Nah, mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya Mas Teguh terkait kenapa Windows itu lebih banyak digunakan daripada Linux kan. Jadi itu sebenarnya basic kayak sebenarnya mindsetnya orang itu yang sudah tertanam apa yang ada itu gitu loh. Jadi istilahnya kalau Google itu nyediain Google Drive gitu kan untuk menyimpan file-file dan lain sebagainya. Orang lebih mengingat sebenarnya Google itu punya ini, jadi kayak ada personal brandingnya, ada brand tersendirinya, ya udah karakteristiknya orang akhirnya kan produksinya orang kan konsumsinya ke situ dan ke situ lagi ya ke produk Google. Ya benar tadi yang kata Mas Iwan, memang sebenarnya apakah proyek IKN itu jelek atau bagaimana? Enggak, sebenarnya tidak, cuman ini sebenarnya yang kurang aware karena ini kan 2024 kita kan sudah apa-apa serba digitalisasi ya, sudah serba cyber. Lah kok nggak diperhatiin secara intens gitu. Apalagi kan sekarang sudah banyak deh kayak bootcamp untuk para orang IT, banyak yang juga switch career. Kok nggak diwadahi gitu loh untuk mereka bebas berkembang. Misalnya mereka mau bikin suatu aplikasi, bagaimana misalkan pemerintah mau bantu nih sponsorship, mau atau kasih modal atau apalah istilahnya yang bisa pelan-pelan menggebrak gitu, sehingga dari strategi pemerintah yang dilakukan ini itu kan pelan-pelan ini nanti orang-orang akan mengenal bahwa ada nih produk lokal, misalnya kayak tadi Mas Iwan bilang alternatifnya Zoom ini dibikin apa oleh developer ini ya nggak harus juga, harus pelan-pelan aja. Nanti kan pada saat small steps yang dilakukan ini juga pada akhirnya mereka berpikir bahwa kita ini harus majuin produk-produk lokal yang tidak hanya pada sektor pangan ya, tapi juga sektor digitalisasi juga harus ada gitu loh. Nah, jadi dengan pengaruh sektor digitalisasinya ini, ya kita berharap bahwa perkembangan digitalisasi Indonesia itu bisa jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, cuma memang yang mungkin agak berat di sini tantangannya adalah untuk mengubah mindset orang yang sudah terbiasa mengonsumsi barang-barang impor ya, kayak kita juga gitu kan. Tapi nggak ada masalah selama small steps-nya dilakukan, ya why not gitu, lebih baik dilakukan daripada nggak ada eksekusi sama sekali. Nah, tinggal mungkin bagaimana nanti para developernya itu dirangkul sedikit demi sedikit apa yang bisa direncanakan untuk misalkan membuat suatu alternatif aplikasi yang agar nanti orang-orang di Indonesia itu bisa pakai gitu loh secara leluasa dan tanpa harus mikir misalnya kita setor ini sekian dolar untuk di Google Drive dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih sih itu Mas Teguh. Mungkin ya mudah-mudahan dengan prosesnya ini bisa lah pelan-pelan, maksudnya kita juga ngembangin IT-nya, ngembangin digitalisasinya, orang-orang juga bisa mulai lah menikmati istilahnya pakai produk-produk lokal gitu. Oke, terima kasih Mbak Julia atas paparan opininya. Mungkin untuk saya lanjut ya, untuk pertanyaan selanjutnya kan mengenai tentang pembangunan infrastruktur terutama di digitalisasi ini perlu SDM yang mumpuni atau SDM yang banyak. Tapi ketika kita lihat tentang lowongan pekerjaan itu kan kadang kebutuhannya sangat high gitu, sedangkan salary yang dikasih itu salary yang minimum gitu. Kebanyakan gitu, tapi memang ada 1, 2 yang nggak seperti itu. Itu mungkin yang kebanyakan orang ketika yang dia benar-benar jago di IT itu ada juga teman saya bahkan dia lebih memilih kerja remote di US sama di Australia daripada kerja di Indonesia karena memang di spesifikasinya yang dibutuhkan tinggi, sedangkan salary yang dikasih dia sesuai dengan salary minimum gitu. Itu mungkin kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Mungkin apakah memang itu sehingga membuat banyak developer jago yang kita lebih memilih kerja di luar daripada di Indonesia sendiri tuh. Mungkin dari Mas Iwan mungkin opininya tentang
problema-problema atau tentang yang terjadi selama ini tentang dunia ini. Silakan, Mas Iwan. Yang pertama kalau menurut saya itu adanya ketimpangan ya antara kota-kota kabupaten dengan kota-kota besar. Serius, ini ada ketimpangan yang sangat-sangat besar. Contoh, saya tinggal di kota kecil, bahkan saya tinggal di kabupaten terkecil di Jawa Tengah, walaupun sudah menjadi kabupaten industri. Tapi lowongan tentang data science dan data visual, data analis sangat-sangat jarang di sini. Bahkan hampir saya tidak pernah melihat ada lowongan tersebut muncul. Saya nggak tahu apakah perusahaan-perusahaan di sini tidak butuh atau sebagainya. Saya kurang paham. Atau mungkin kayak misalnya cabang-cabang kayak bank atau kayak provider telekomunikasi, mungkin mereka bergantung dengan kantor pusatnya, saya mungkin nggak tahu. Cuman lowongan-lowongan semacam ini tuh sangat jarang di kota-kota kecil. Terus terang aja seperti itu. Adanya ketimpangan itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya kemarin tuh saya membaca sebuah tulisan yang menarik di media sosial. Saya lupa yang nulis siapa. Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman membaca sebuah lowongan pekerjaan, jangan dilihat itu requirement yang diminta. Jangan. Lowongan pekerjaan adalah semacam impian atau wishlist atau impian yang diinginkan oleh si pemberi kerja. Contoh, berpengalaman 2 tahun atau berpengalaman 5 tahun, kemudian minimal S1 atau apa dan lain sebagainya itu. Kalaupun misalnya kita tidak memenuhi syarat di 1 atau 2 syarat tersebut yang ada di lowongan pekerjaan, ternyata rahasianya adalah kita lamar aja. Rezeki udah ada yang ngatur kok gitu kan. Dilamar aja seperti itu. Kemudian terkait kenapa developer lebih banyak ke luar negeri ya, sorry to say, karena mungkin secara kesejahteraan mereka lebih baik dibanding kita. Terus terang seperti itu. Dan kalau kita kan, kalau pekerja-pekerja di Indonesia kan kalau udah di atas 25 tahun udah dianggap jompo ya. Kalau di mereka masih dihargai asalkan masih bisa produktif. Itu. Bahkan saya baca ini kayak nggak usah lowongan pekerjaan. Untuk beasiswa aja kan sekarang udah dibatasin ya. Kalau untuk S2 maksimal 35 tahun kan kalau di dalam negeri. Sementara coba teman-teman baca syarat untuk dapat beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat. Tidak ada batasan umur di situ. Artinya teman-teman bisa melamar ke situ. Syaratnya hanya satu, bersedia bekerja selama 5 tahun sebelum memutuskan untuk pensiun. Artinya kalau teman-teman sudah berumur 45 tahun katakanlah, teman-teman masih diberikan waktu sampai umur 50 tahun untuk bekerja. Artinya ya ini lebih realistis ya dibanding kita yang syarat-syarat di kita yang seperti LPDP misalnya, beasiswa LPDP itu maksimal 35 tahun dan sebagainya. Itulah kenapa orang-orang lebih memilih bekerja di luar negeri itu karena itu. Dan kemudian yang pertama itu, yang kedua kita itu banyak terkena efek bonus demografi ya. Jadi
kita itu banyak pekerja yang terus terang bekerja di sektor informal dibanding sektor formal. Karena secara sumber daya manusia kita itu banyak, tapi kalau kita lihat dari statistik itu kan untuk lulusan S1 itu kan sangat sedikit. Kebanyakan kita mayoritas lulusan SMA. Kan ada yang lulusan SMP kan udah harus bekerja. Dan kalau lulusan SMA dan lulusan SMP sangat jarang sekali yang beruntung untuk bekerja di sektor white collar ya, atau di sektor ya kayak di kasarannya kayak bekerja kantoran itu sangat-sangat jarang. Kebanyakan bekerja di pabrik sebagai sebagai buruh dan lain sebagainya kan. Dan itu pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga seperti itu tentu saja tidak bisa dijadikan pekerjaan seumur hidup karena suatu saat tenaga kita akan menurun. Nah, kemudian itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diakui apa tidak, kita masih bisa dibilang masih kalah dibanding yang lain. Artinya ya gimana ya? Jadi kita itu untuk bekerja apa ya, untuk jadi sarjana, taruhlah sarjana sekarang ini kan, tadi saya baca statistik dari dosen ITB, prodi matematika. Beliau mengeluarkan statistik lebih dari 50% atau mayoritas lulusan dari program studi matematika ini ya, matematika terapan ya, bukan pendidikan matematika. Lebih dari 50% itu bekerja di sektor keuangan dan perbankan. Artinya, dan itu nggak hanya matematika. Coba lihat lulusan pertanian, lulusan filsafat, kebanyakan bekerja tidak di bidangnya tapi di perbankan. Nah, alternatif pekerjaan ini kan sebetulnya harus harus ada solusi gitu dari pemerintah bahwa untuk mengembangkan dunia digital itu seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini sih sudah banyak bermunculan bootcamp dan lain sebagainya, itu sedikit sedikit membantu teman-teman kita untuk lebih mengembangkan diri. Hanya saja ya itu tadi sih, takut alternatif lowongan pekerjaan itu diharapkan bisa lebih merata di semua kota di Indonesia, karena tidak semua lulusan informatika atau lulusan IT itu ingin atau bersedia bekerja di luar domisilinya dengan berbagai pertimbangan tertentu. Itu Mas dari saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Iwan. Lanjut dari Mbak Julia, mungkin bisa ditambahkan Mbak Julia. Silakan. Oke, terima kasih Mas Teguh. Jadi kalau terkait lowongan kerja itu sebenarnya banyak kalau di Indonesia tuh kita bilang banyak yang nggak realistis ya. Jadi kayak contohnya kita baru fresh graduate nih, terus kita mau nyari kerja. Terus requirements-nya aneh-aneh gitu kan. Contohnya pengalaman 20 tahun, kita belum ngapa-ngapain kok minta pengalamannya sekian. Ya mungkin tadi benar, bukan mungkin ya, maksudnya benar juga yang dibilang Mas Iwan, sebenarnya jangan terlalu fokus ke requirements, takutnya ada efek ini ya, orang kayak udah tertekan dulu, akhirnya nggak jadi gitu kan nyari pekerjaan lain, istilahnya mungkin demi bertahan hidup atau ya udah yang penting saya ada kerja gitu loh. Jadi kan ada biasa orang mindsetnya kayak gitu kan, karena saking banyaknya requirements yang mungkin menurut mereka juga nggak begitu masuk akal, ada yang minta sekian, ada yang harus penampilan menarik dan lain sebagainya, terlalu banyak aturan. Tapi kalau dari tadi penyampaian Mas Iwan juga ini sih memang sebaiknya kalau misalkan kalaupun ada misalnya 1 atau 2 poin, ada beberapa poin yang mungkin nggak begitu masuk dalam requirements yang
kita ini kalau kita mau daftar di satu perusahaan, tapi setidaknya tidak ada salahnya untuk tetap maju dan lampirkan kemampuan apa yang kita punya dan kenapa kita mau ke situ gitu loh. Artinya kita harus punya basic alasan yang kuat juga sih kenapa sebenarnya kita mau kerja di perusahaan ini, apa yang harus kita lakukan untuk mempercayakan perusahaan ini kepada kita agar kita dapat bekerja dengan baik di situ, terlepas dari requirements yang bertebaran di internet dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya orang kayak developer juga untuk kerja di luar negeri secara remote ataupun secara langsung gitu ya, terutama yang freelancer, karena sebenarnya ada ya, kita juga tahu kalau mau jelek-jeleknya kita bilang di Indonesia tuh banyak yang masih kurang menghargai kan, dikiranya kalau developer itu simsalabim jadi portofolionya gitu kan, boom gitu selesai, padahal ya nggak seindah itu, orang bikin web aja nganggung-nganggung ya sampai puyeng gitu kan. Nah, orang tuh akhirnya berpikir bahwa kalau mereka kerja, misal terutama di Amerika, itu kan kayak tadi Mas Iwan bilang nggak ada batasan umurnya, requirements-nya juga nggak terlalu banyak. Yang penting kan utamanya sebenarnya kamu tuh punya skill apa, skill lah, masuklah ke situ yang relevan dan sebagainya. Nah, artinya dari mindset-nya ini akhirnya orang berpikir bahwa ya sudah, saya lebih baik pergi melakukan remote aja di luar negeri, terutama Amerika ya, yang dimana teman-teman tahu kalau Amerika sendiri itu bisa dibilang secara penghasilan ya gede juga, lebih gede daripada kalau Indonesia. Orang masih ngeluh orang statusnya sudah apa tapi gajinya kok kayak nggak worth it gitu loh selama bertahun-tahun dedikasi di suatu perusahaan. Ya mungkin mudah-mudahan sih ke depannya kalau Indonesia pribadi itu ya pelan-pelan ininya kan, orang mulai ngelihat skill-nya apa yang dibutuhkan, jadi yang lain tuh sebenarnya biar ada kesempatan gitu untuk melakukan pekerjaan yang memang mereka minati. Jadi kalau misalnya di Indonesia sudah mulai ada nih lowongan terkait cyber security, atau misalnya lowongan full stack dan requirement-nya juga nggak begitu banyak, yang mungkin menurut mereka itu adalah suatu peluang yang dimana mereka bisa menciptakan suatu pengalaman di pekerjaan yang mereka mereka pilih gitu, kurang lebih gitu Mas Teguh. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Julia. Mungkin ini ya menuju ke penghujung acara karena sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar tadi ya. Mungkin ini yang terakhir, singkat saja, ini kan untuk mahasiswa Unisya sendiri, Universitas Cyber Asia kan akan UAS sebentar lagi, terutama di hari Senin itu udah mulai UAS. Mungkin kata-kata untuk penyemangat untuk mahasiswa Unisya untuk menghadapi UAS dari Mas Iwan, silakan. Gimana Mas? Itu kan nanti UAS akan segera nih, Senin udah mulai. Ya. Mungkin dari Mas Iwan sama Bu Jili ada kata-kata agar mahasiswa Unisya ini semakin semangat untuk UASnya gitu. Silakan kata-katanya Mas Iwan. Ya, kalau saya sih mungkin lebih mengingatkan untuk hal-hal non teknis ya. Contoh UKT dibayar dulu gitu. Kemudian pastikan mengumpulkan jawaban sesuai dengan mata kuliahnya. Jangan tertukar. Kemudian yang berikutnya, pastikan membaca instruksi soal dengan baik. Kalau diminta 2 jurnal ya cari 2 jurnal, kalau diminta 4 ya cari 4. Dan sebisa mungkin jangan ngide gitu. Misalnya diminta 2 cari 3 jurnal, itu jangan lah, karena itu teori merepotkan diri sendiri gitu. Tuh. Kemudian time management gitu, Jadi syukur-syukur diperpanjang, tapi jangan berharap gitu kan. Lebih baik kita mawas diri aja, kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Kalau waktunya 2 minggu ya. Kalau waktunya 2 minggu ya coba di tengah kesibukan dikerjakan selama waktu 2 minggu. Sebetulnya kan sebetulnya kan
mata kuliah ini diambil kan karena kesadaran teman-teman sendiri ketika mengisi KRS ya. Jadi sebetulnya sih udah nggak ada alasan lagi. Wah, saya sibuk sementara harus mengerjakan 8 mata kuliah. Ya waktu ngisi KRS kenapa ngambil 8 mata kuliah itu kan sebaiknya ini kita tanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. Mungkin saya lebih fokus ke hal-hal teknis non teknis seperti itu. Kalau untuk hal-hal teknis seperti belajar dan lain sebagainya, saya pikir mungkin teman-teman Unsia sendiri sudah prepare dengan baik, saya yakin itu Mas. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ayo dari Mbak Julia. Terakhir ini Mbak Julia, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pesanku untuk teman-teman dan kita semua yang mengerjakan UTS-nya, tolong dilihat waktunya, deadline-nya sampai kapan. Ya sama kayak Mas Iwan juga, jangan terlalu mengharapkan perpanjangan, karena jujur yang namanya 2 minggu itu sebenarnya panjang loh, bukan deadline 5 hari loh ini dikasih gitu kan. Kalau saranku sih sebenarnya dilihat-lihat dulu soal-soalnya, nggak apa-apa nggak langsung eksekusi juga, cuman aku lebih saranin teman-teman itu nyari mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah untuk dikerjakan gitu. Nah, yang mudah dikerjakannya itulah yang diselesaikan dulu selama masih bisa diselesaikan ya dalam ini kan rentangnya 2 minggu ya. Nah, kalau misalkan lagi sibuk nih ada kerjaan gitu, itu kalau menurut pribadi lebih bagus teman-teman nyicil dulu tugasnya daripada misalnya pas udah mau H-min sekian baru kalian teriak-teriak, waduh ini udah mau mepet nih deadline gini-gini, minta perpanjangan dan lain sebagainya. Enggak, kalau saran saya lebih baik dicicil-cicil aja dulu tugasnya, kerjakan dulu dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Kalau misalnya ada prioritas nih, teman-teman punya ujian yang kerjanya itu secara berkelompok, itu lebih baik harus didiskusikan dengan cepat kepada teman-teman anggota kelompoknya, itu lebih baik diselesaikan secara awal. Apalagi kalau kelompok kan kebanyakan merekam ya. Jadi kalau misalnya mau prioritaskan yang kelompoknya dulu, lebih prioritaskan dulu yang kelompoknya gitu. Jadi biar nggak panik-panik, nggak minta perpanjangan, nggak ini, dan harus pintar-pintar waktu sesibuk apapun itu kerja. Kalau ada waktu kosong aja sedikit nggak apa-apa dicicil. Dari yang paling mudah aja nggak apa-apa. Itu aja sih kalau dari saya, Mas Teguh. Oke, terima kasih untuk Mas Iwan sama Mbak Julia atas opini dan paparannya tadi selama 1 jam ini ya. Nggak kerasa tadi mulai 7:30, sekarang udah mau 8:30. Oke, untuk podcast Pahami, podcast Himpunan Mahasiswa Informatika untuk hari ini selesai dulu. Nanti kita akan lanjut lagi untuk di hari Rabu ya, Mas Iwan, Mbak Julia ya. Nanti Rabu akan ada podcast lagi. Ditunggu aja teman-teman semua dan saya akhiri dan saya terima kasih lagi Mas Iwan sama Julia udah menyempatkan waktunya hadir. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai bertemu kembali di hari Rabu nanti. Terima kasih Mas Teguh.